Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vlog Harian Yanti, bagaimana kabar kalian hari ini? Sampurasun buat seluruh warga Jawa Barat dan warga Tambun Utara, khususnya warga desa Srijaya. Hari ini kita kembali lagi di lokasi yang kemarin sempat viral dan bikin hati kita nyesek, yaitu perumahan Arafah Village. Kita tahu sendiri ya, kemarin rumah subsidi yang katanya bebas banjir ini malah terendam air. Warga sampai angkat suara. Pak RT Firdaus sampai memohon-mohon bantuan ke Pak KDM atau Kang Deddy Mulyadi supaya ada tindakan nyata di kali sepak gabus ini. Nah, kabar gembira buat kita semua hari ini. Teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya. Hari ini, aparat desa setempat enggak pakai lama. Langsung satset bergerak di lapangan. Ini bukan cuma satu, tapi ada 3 unit alat berat Kobelco yang sudah turun ke aliran kali. Ini bukti kalau suara warga didengar. Ini bukti kalau jeritan masyarakat kecil yang baru menghuni perumahan ini nggak dianggap angin lalu. Kita bakal pantau video ini sampai tuntas. Kita lihat bagaimana proses pengerukan. Lumpur yang sudah bertahan-tahan bikin mampet. Aliran air di sini. Oke teman-teman, sekarang kita geser sedikit ke titik paling krusial. Pak RT Firdaus kemarin sempat bilang masalah utamanya itu ada di gorong-gorong dan aliran yang nggak tuntas sampai ke hilir. Nah, kalau kita perhatikan, gerak Kobelco yang pertama ini, fokusnya adalah membongkar sumbatan di bawah gorong-gorong. Coba lihat itu lumpurnya, hitam pekat dan kental sekali. Ini namanya sedimen. Teman-teman, sedimen ini kalau dibiarkan, bakal jadi tanah keras di dasar kali. Akibatnya apa? Kali yang tadinya dalam, jadi dangkal. Jadi, kalau hujan turun, sebentar saja. Airnya nggak jalan, tapi malah meluap ke rumah warga. Aparat desa hari ini benar-benar teliti. Mereka nggak cuma geruk di tengah, tapi sampai ke pinggir-pinggir yang mepet ke tembok perumahan. 3 Kobelco ini dibagi tugasnya. Ada yang ngeruk lumpur, ada yang mindahin sampah, dan ada yang ngerapihin jalur supaya air bisa lewat dengan lancar. Kenapa harus 3 alat berat? Karena kalau cuma 1, bakal lama banget pengerjaannya. Sementara kita keyar-keren sama cuaca. Bekasi sekarang ini lagi sering hujan sore. Jadi, kalau pengerukan ini nggak cepat selesai, kita takut banjir susulan datang lagi. Kita doakan semoga para operator alat berat ini sehat terus, supaya pengerjaan di desa Srijaya ini bisa kelar secepat mungkin. Banyak warga yang bilang, biasanya pengerukan itu cuma di daerah pasar VJH saja. Tapi giliran yang lewat depan perumahan sampai ke arah hilir sana seringnya dilewati. Tapi hari ini beda cerita. Sesuai permintaan warga ke pemerintah provinsi dan daerah, pengerukan sekarang diarahkan memanjang. Kita nggak mau lagi ada istilah anak tiri. Semua bagian kali sepak gabus ini harus dikeruk rata. Coba teman-teman bayangkan warga Arafah Village ini kan rata-rata masyarakat penghasilan rendah yang lagi berjuang cicil rumah. Kalau setiap bulan harus ganti lemari karena rusak kerendam air atau harus bersihin lumpur masuk ke kamar, ekonominya nggak bakal jalan. Makanya aksi pengerukan hari ini sangat berarti buat mereka. Kita harapkan pihak pengembang juga nggak lepas tangan. Aparat desa sudah bergerak, alat berat sudah bekerja. Tinggal kita kawal supaya pinggiran kali ini juga nanti bisa diturap atau dipasang tanggul permanen. Jangan sampai lumpur yang sudah diangkat hari ini, besok longsor lagi ke bawah karena nggak ada penahannya. Alhamdulillah, pengerjaan hari ini menunjukkan progres yang sangat bagus. Walaupun banjir sudah surut, warga memang masih trauma, barang-barang masih ditaruh di tempat tinggi. Tapi dengan adanya aksi nyata dari aparat desa dan 3 Kobelco ini, minimal ada rasa aman sedikit di hati warga. Kita harap Pak Gubernur, Pak Bupati, dan semua pihak terkait terus memantau wilayah Tambun Utara ini. Oke teman-teman, kita masuk ke jam kedua
pemantauan. Kita di Kali Sepak Gabus, kalau di jam pertama, tadi kita lihat pembukaan lahan, sekarang kita lihat kendala nyata yang dihadapi operator alat berat. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang diangkat itu bukan cuma lumpur, tapi tumpukan sampah plastik dan kain yang sudah membatu di dasar kali. Inilah yang bikin aliran air jadi stres. Aparat desa di sini benar-benar teliti. Mereka nggak mau asal ngeruk. Kalau cuma ngeruk lumpur, itu gampang. Tapi membersihkan sela-sela gorong-gorong dari sampah yang menyangkut itu butuh keahlian. Lihat itu, Kobelco yang kedua. Dia harus bermanuver di celah sempit antara tembok perumahan dan bibir sungai. Sedikit saja meleset, tembok warga bisa kena. Tapi kita lihat, operatornya sudah sangat ahli. Mereka bekerja ekstra hati-hati demi memastikan jalur air menuju hilir benar-benar plong. Ini proses yang memakan waktu. Jadi, buat warga Arafah Village, mohon bersabar ya, karena kualitas pengerjaan hari ini jauh lebih penting daripada sekadar cepat selesai. Sekarang saya akan ajak Munmen jalan lebih jauh ke arah hilir. Nah, disinilah letak masalah yang sering dikeluhkan Pak RT Firdaus. Selama ini, normalisasi itu sering berhenti di titik-titik ramai saja, seperti pasar VGH. Padahal, kalau di hilirnya mampet, ya air tetap saja bakal balik lagi backwater ke perumahan kita. Bisa teman-teman lihat di depan sana, semak belukarnya sudah hampir menutup badan sungai. Lebar kali, yang harusnya 6-8 meter. Di titik ini, mungkin cuma tinggal 3 meter saja. Itulah kenapa aparat desa mengerahkan 3 unit Kobelco sekaligus. 1 unit sengaja diletakkan di posisi paling jauh untuk membuka pintu di hilir. Prinsipnya sederhana. Air di depan rumah kita nggak bakal bisa surut. Kalau di ujung sana, jalannya nggak dibuka. Kita harus apresiasi langkah aparat setempat yang mau melihat masalah ini secara menyeluruh. Dari ujung ke ujung, bukan cuma di depan mata saja, sambil kita dengerin suara mesin alat berat yang lagi kerja. Mari kita lihat kondisi warga di sekitar. Perumahan Arafah Village ini kan hunian, subsidi. Banyak saudara-saudara kita di sini yang baru pindah, mungkin baru cicilan ketiga, atau keenam, modal mereka habis buat akad kredit dan pindahan. Malah disambut banjir. Kasihan sekali. Kalau setiap hujan, mereka harus libur kerja cuma buat jaga rumah. Dengan adanya pengerukan masif, hari ini bukan cuma soal air, tapi soal harga diri dan ekonomi warga. Kalau lingkungan ini bebas banjir, nilai properti warga terjaga. Jualan woreng-woreng kecil di sini juga lancar. Saya lihat beberapa warga tadi sudah mulai berani menjemur perabotan mereka. Ada harapan yang tumbuh hari ini. Kita minta ke pihak pengembang perumahan, tolong perhatikan juga drainase internal di dalam blok-blok rumah. Jangan sampai kalinya sudah lancar di Keruk Desa, tapi selokan di dalam perumahannya sendiri malah mampet karena sisa semen atau sampah proyek. Apa yang kita lihat hari ini adalah awal yang baik. 3 unit Kobelco masih terus menderu. Tumpukan lumpur di pinggir kali makin menggunung dan jalur air makin terlihat jelas bentuknya. Ini membuktikan kalau kita bersatu, kalau warga berani bicara dan aparat cepat merespons. Masalah seberat apapun pasti ada solusinya. Tapi ingat, tugas kita belum selesai. Normalisasi ini harus kita kawal sampai benar-benar tuntas, sampai ke titik pembuangan akhir. Saya nggak bakal bosan datang ke sini buat update perkembangan buat kalian semua. Buat pemerintah desa, terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Buat warga desa Srijaya dan Tambun Utara, mari kita jaga hasil kerja ini. Jangan lagi ada yang buang sampah ke kali. Jangan lagi ada yang nutup aliran air sembarangan.
Oke, vlog kita kali ini sampai di sini dulu untuk sesi pengerukan utama. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk melihat kondisi kali sepak setelah pengerukan tuntas nanti. Klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita dari Bekasi. Vlog Harian Yanti, pamit dari pinggiran Kali Sepak Gabus, tetap waspada, tetap semangat, Bekasi bebas banjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.